Hanli duduk di kursi dan tersenyum kejut sambil menjawab. Tetua sekte penyaring Yin hanya mengetahui cara untuk melancarkan kutukan, bukan cara untuk melarutkannya. Menurut apa yang aku temukan dari teknik pencarian jiwa, hanya Master Sekte penyaring Yin dan Tetua Agung Sekte yang mengetahuinya. Semua tetua lainnya juga tidak mengetahui cara untuk melarutkannya, ucap Hanli. Dia tidak tahu cara untuk menghilangkan kutukan itu, ucap kakak senior Cheng mengerutkan kening dan berbicara dengan nada tidak percaya. Hanli memasang ekspresi muram. Itu benar. Tampaknya penghapusan kutukan segel jiwa melibatkan teknik yang sangat ampuh milik sekte penyaring Yin. Hanya ketua sekte dan tetua agung yang diajarkan teknik ini, ucap Hanli. Mendengar itu, ekspresi kakak senior Cheng berubah serius. Tanpa cara untuk melenyapkan kutukan, adik Nanggong akan, ucap kakak senior Cheng. Tatapan Hanli berkedip dan dia melanjutkan. Meskipun tidak ada cara untuk langsung melenyapkan kutukan itu, bukan berarti tidak ada metode lain di dunia ini. Dari apa yang berhasil aku temukan dengan menyelidiki jiwa tetua sekte penyaring Yin, ada metode untuk mematahkan kutukan itu secara paksa dengan bantuan beberapa benda tertentu, ucap Hanli. Dengan semangat yang membara, lelaki tua itu bertanya, benda apa saja yang mampu menghilangkan kutukan ini? Tolong beritahu aku, ucap kakak senior Cheng. Mendengar itu, Hanli menghela nafas dan berkata, semua barang ini sangat sulit ditemukan di dunia ini. Aku khawatir, aku mungkin tidak dapat menemukannya, ucap Hanli yang kemudian menggumamkan nama barang-barang itu, membuat kakak senior Cheng khawatir. Sesaat kemudian, orang tua itu bergumam, belum lagi wilayah selatan surgawi, tapi aku khawatir seluruh dunia mungkin tidak memiliki barang-barang ini, ucap kakak senior Cheng. Menanggapi hal itu, mulut Hanli nampak berkedut dan dia dengan tenang menjawab, ini mungkin tidak pasti. Kebetulan aku tahu di mana salah satu barang itu berada, tetapi akan sulit untuk mendapatkannya. Aku harus mempersiapkan diri dengan cermat agar memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, ucap Hanli. Pria tua itu terkejut mendengar apa yang dikatakannya. Tetapi karena Hanli tidak berniat memberikan detail lebih lanjut, dia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia dengan tulus berkata, apakah ini masalah yang dapat dibantu oleh sekte? Jangan ragu untuk bertanya, ucap kakak senior Cheng. Setelah terdiam sejenak, Hanli menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan angka, ucap Hanli. Mendengar itu, pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan kemudian berkata, karena adik junior tampaknya sudah mengetahui situasinya, aku tidak akan menanyakannya. Tetapi jika ada sesuatu yang kau butuhkan, jangan ragu untuk menggunakan sekte ini, ucap kakak senior Cheng. Menanggapi itu, Hanli tersenyum dan berkata, terima kasih, aku menghargai kebaikan kakak senior. Baiklah, aku akan mengunjungi Wan Ar sekarang, ucap Hanli. Kakak senior Cheng mengucapkan selamat tinggal kepada Hanli dan tetap sendirian di aula. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas dan terbang menuju tempat tinggalnya di gua. Ruang tersembunyi itu tetap tak tersentuh, begitu pula bongkahan es yang ada di dalamnya. Hanli berdiri di depannya dan menatap gadis yang membeku di dalam dengan ekspresi yang bingung. Entah berapa lama Hanli berdiri di sana sebelum ekspresi rumit terlintas di wajahnya. Dan kemudian dia bergumam pelan, Wan Ar, keberanianmu sungguh luar biasa. Untuk meraih kesempatan hidup, kau menyempurnakan teknik paling berbahaya dari seni reinkarnasimu, bulan surgawi muda. Mungkinkah kau tidak tahu bahwa teknik ini akan menyebabkanmu terlahir kembali? Jika aku benar-benar menghilangkan kutukan segel jiwamu, itu bisa memicu sesuatu dari teknikmu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Suaranya semakin lembut saat dia berbicara. Kemudian dia menyentuh bongkahan es yang tebal dan padat itu dan membelai wajah Nanggong Wan. Kau tidak mungkin tahu bahwa kultivator yang mengutukmu tidak tahu cara menghilangkannya, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Dari pencarian jiwa, aku menemukan metode lain untuk melarutkan kutukan dengan menggunakan beberapa benda. Meskipun benda-benda ini sangat langka di dunia ini, untungnya lembah iblis jatuh memiliki salah satunya. Meskipun inti terdalam dari makhluk api purba biasanya mustahil ditemukan,
Kebetulan seekor katak api purba saat ini berada di lembah iblis jatuh. Aku tidak akan ragu untuk memasuki lembah itu beberapa tahun lagi. Namun dikatakan bahwa metode ini hanya dapat melarutkan kutukan setengahnya. Dan bahkan jika tidak berhasil, itu akan sangat melemahkannya dan memberimu cukup waktu untuk mengunjungi negara jin. Ketika itu terjadi, aku akan kembali dengan metode untuk membebaskanmu dari kutukan ini. Apapun yang harus dilakukan, ucap Hanli. Dan saat Hanli mengucapkan kata-kata terakhir itu, suaranya menjadi dingin. Setelah berbicara dengan Nanggung Wan, kesedihan menyelimuti hatinya. Setelah berlama-lama di dalam ruang tersembunyi itu, ia keluar dan terbang kembali menuju gua tempat tinggalnya. Di aula utama kediaman guanya, Hanli duduk dengan kepala tertunduk sambil berpikir. Yin Yue dengan patuh berdiri di sisinya. Matanya nampak terus-menerus beralih ke arah Hanli dengan sedikit kenakalan. Tanpa menoleh, Hanli dengan acuh tak acuh bertanya, "Apa yang perlu dilihat? Apakah ada ruam di wajahku?" ucap Hanli. "Hah, Tuan pasti bercanda. Aku hanya ingin tahu apa yang akan Tuan putuskan. Waktu untuk memasuki lembah air terjun iblis tidak lama lagi. Lagi pula, Siling dan Markis Nanlong mengundangmu untuk masuk. Dengan siapa kau berencana untuk memasuki lembah itu?" ucap Yin Yue dan senyumnya memudar, lalu dengan ragu-ragu melanjutkan. Lembah air terjun iblis dikenal sebagai daerah paling berbahaya di selatan surgawi. Sekalipun kemampuan Tuan hebat, memasuki lembah itu akan sangat berbahaya. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Nona Nanggung Wan? Memasuki area di sana terlalu beresiko, ucap Yin Yue. Menanggapi itu, Hanli menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Barang-barang lainnya, maksudmu cangkang telur burung emas gelap 1000 atau buah bunga pencerahan. Barang-barang ini sudah lama punah di dunia ini. Bahkan jika masih ada, mereka akan tersembunyi di sudut terpencil dunia dan mustahil untuk ditemukan. Inti iblis katak api kuno adalah pilihan termudah. Selama aku mengikuti rute Master Cangkun di dalam dan tidak bertindak serakah, aku seharusnya tidak akan menemui ajalku di sana. Adapun pihak mana yang akan aku ikuti, aku harus memutuskan itu nanti," ucap Hanli. Mendengar itu, Yin Yue menundukkan kepalanya dan tidak membantah. "Jika Tuan sudah memutuskan, maka tidak ada yang perlu aku katakan," ucap Yin Yue. Hanli tersenyum dan mengusap dagunya. "Sebelum kita memasuki lembah iblis jatuh, aku harus bersiap pergi ke barat jauh dan mendapatkan 2 lapisan terakhir untuk teknik pengembangan agung. Aku juga harus pergi dan melihat apakah sekolah 1000 bambu memiliki desain boneka tingkat tinggi. Adapun metode pemurnian boneka yang kudapatkan dari kota Tientang, metode itu tidak dapat digunakan untuk beberapa waktu. Bahan yang digunakan untuk memurnikannya terlalu langka. Selain itu, bahan utamanya, kayu besi 1000 tahun. Itu akan membutuhkan sejumlah besar cairan hijau untuk matang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kumurnikan dalam waktu singkat. Sekolah 1000 bambu seharusnya memiliki beberapa desain boneka yang memiliki kekuatan kultivator tahap formasi inti. Dengan boneka-boneka itu akan lebih aman untuk memasuki lembah iblis jatuh. Dengan hanya beberapa tahun, mengasah harta sihirku atau mengkultivasikan teknikku tidak akan banyak berpengaruh," ucap Hanli. Setelah mengatakan itu, Hanli menyipitkan matanya seolah-olah telah memikirkan rencananya. "Kata-kata Tuan memang masuk akal. Mari kita lakukan yang seperti Anda katakan," ucap Yin Yue. Setelah berpikir sejenak, Yin Yue tersenyum dan setuju. Dan untuk sesaat, ekspresi menawan nampak muncul di wajahnya. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak Hanli dan dia mengerutkan kening. Namun, akan agak sulit untuk sampai ke barat jauh meskipun letaknya berdekatan dengan selatan surgawi. Aku harus melewati negara jalan kebenaran Zu dan ribuan kilometer gurun, ucap Hanli. "Gurun?" ucap Yin Yue membuka mulutnya karena terkejut. Benar sekali, belum lagi ada sesuatu yang aneh tentang gurun itu. Entah mengapa, langitnya selalu dilanda badai angin yang dahsyat. Jika kita tidak ingin melewatinya, kita hanya bisa berjalan kaki atau kekuatan sihir kita akan habis di tengah perjalanan. Selain itu, barat jauh hanya seukuran 2 negara berukuran sedang di selatan surgawi dan cukup miskin. Akibatnya,
Meskipun sebagian besar selatan surgawi mengetahui keberadaannya, tidak ada yang merasa perlu untuk berusaha melewati gurun itu. Konon juga seluruh wilayah itu dikuasai oleh aliran 1000 bambu, ucap Hanli. Yin Yue mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Karena kita tidak bisa terbang menembus gurun, bukankah itu akan memakan waktu yang terlalu lama?" ucap Yin Yue. "Jika kita berjalan kaki menempuh seluruh jarak, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sekitar 1 tahun meskipun berjalan lancar. Karena itulah, aku harus melakukan persiapan sebelum berangkat. Sementara persiapan sedang berlangsung, aku juga membutuhkan bantuanmu dan akan menyerahkan ini padamu." Tuangkan cairan hijau di atasnya dan lihat apakah ia menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau tidak. Sambil berkata demikian, Hanli mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Yin Yue langsung mengenali isinya dan berkata dengan terkejut, "Telapak Dewi Agung. Tuan, Anda membiarkan saya menanganinya," ucap Yin Yue. Mendengar itu, Hanli tersenyum misterius pada Yin Yue dan kemudian berkata, "Jika benda ini tidak hidup kembali, maka benda ini hanya akan digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan alat. Selain itu, aku juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan roh kayu Yuanying. Ditambah lagi, aku harus turun dan menghadapi iblis mayat. Aku telah memperoleh metode penyempurnaan mayat iblis yang cocok untuk itu dari tetua sekte penyaring Yin. Lagi pula, membiarkan iblis mayat itu sendirian sama saja dengan membiarkan malapetaka menunggu terjadi di pegunungan awan mimpi. Dengan begitu banyak hal yang harus diurus, aku harus menyerahkan urusan di dalam gua kepadamu," ucap Hanli. "Baiklah, aku akan menuruti perintahmu karena akulah yang mengenalimu sebagai tuanku," ucap Yin Yue sembari mengerutkan bibir dan setuju dengan nada yang tak berdaya. Menanggapi itu, Hanli menyeringai dan mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum meninggalkan aula utama. Pada saat itu, Yin Yue tiba-tiba berteriak memanggil Hanli untuk tetap tinggal setelah ragu sejenak. "Tuan, ada sesuatu yang sudah lama mengganggu pikiranku. Bolehkah aku bertanya kepada Anda tentang hal ini?" ucap Yin Yue yang nampak memasang ekspresi tegas.